Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Masya Allah, hari ini bertemu lagi bersama saya Diki Rizky Ramadan Siregar. Dan tentunya hari ini senang sekali saya ditemani oleh dua wanita cantik, tentunya host-host cantik kali ini. Di sebelah kiri saya ada siapa ini? Aduh, Masya Allah, makasih loh Kak Diki udah dibilang cantik ya. Aku nih Salsa, di sebelah kanan kita juga ada teman kita Kak Diki. Ada siapa itu di sebelah kanan Halo, kita? kenalin aku Ririn. Nah, kali ini kita juga kedatangan Ustadz yang Masya Allah sekali ya. Betul ada sekali. Ustadz siapa Kak Diki? Ada Ustadz Dede Fatan SH. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Betul-betul semangat sekali ya. Semangatnya sudah membara-bara. Membara nih. sekali. Pemirsa di rumah bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik ya tentunya. Harus baik dong, Betul Kak. sekali, harus sehat supaya bisa melakukan kegiatan terus menerus. Dan juga yang kalau misalnya lagi sedang keadaan tidak sehat, kita doakan cepat sembuh. Amin. Amin. Semoga pulih dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Berbicara mengenai aktivitas nih Teteh. Kalau Apa, boleh ada tahu apa nih? hari ini tema kita apa sih? Nah, hari ini kita akan membahas tentang macam-macam rezeki yang dikirimkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Masya Allah. Allah. Rezeki dari Allah tuh pastinya banyak banget ya pemirsa Betul. ya. Aku aja sampai bingung loh Kak Diki ini tuh kadang rezeki dari Allah tuh apa aja sih Kak bentuknya gitu ya. Tapi kalau menurut ibu-ibu tuh rezeki itu pasti berkaitannya dengan uang ya. Betul. Uang ya kayak. Apakah bertemu saya juga rezeki? Oh iya, rezeki banget Rezeki ya juga ini. bertemu dengan kita. Langsung aja kalau misalnya pemirsa di rumah penasaran apa itu terkait rezeki, kita langsung tanyakan kepada Pak Ustadz Dede Dede Fatan. Terima kasih dan Teteh yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Alhamdulillah di Fajar Berkah ini saya bisa bersilaturahmi berkaitan dengan tadi tema kita adalah tentang rizki ya. Jadi rizki adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada makhluknya yang tentunya bermanfaat. Ya memang kalau kita hitung rizki Allah itu tidak akan terhitung. Bagaimana kalau kita kita celupkan tangan kita ke lautan yang luas kemudian kita angkat, nah, itulah gambaran rizki Allah tidak akan terhitung. Rizki Allah itu luas dan kita tidak bisa menghitungnya. Gitu. Jadi rizki Allah adalah anugerah yang diberikan kepada makhluknya yang bermanfaat khusus bagi kita, bagi manusia ini. Itu mungkin sebagai gambaran awal bahwa rizki dari Allah banyak dan tentu kita wajib untuk memanfaatkan dan juga bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Itu Nah, berbicara tentang rizki sendiri Pak Ustadz, kalau misalkan bisa dibedain, ada nggak rizki yang non fisik sama yang Ya. fisiknya? Kalau boleh kita tahu itu apa aja Pak Ustadz? Jadi rizki itu memang kalau kita bisa di garis bawahi bahwa ada dua, ada rizki materi dan ada rizki non materi. Rizki materi diantaranya kita diberikan hari ini seperti Teteh Dakna, kecantikan dan ketampanan itu rizki ya. Masya Allah, dipuji loh kita langsung sama Pak Ustadz ini. Luar biasa. Kan biasa kalau usia-usia segini masih kena glowing kalau istilah. Masya Allah. Masya Allah, gara-gara pakai air udu ini keseringan. Air wudhu nih. Jadi artinya bahwa ada rizki yang nampak ya, yang ketika kita diberikan, kata Teteh tadi sebutkan bahwa jadi identik kalau rizki menurut ibu-ibu adalah Uang, ya, iya betul. Karena sedikit melenceng, karena kalau kita ingin melihat seorang wanita yang sedang bahagia, itu lihat dari raut wajah dan dari pandangan mata dan juga dari volume suara. Artinya apa? Bahwa ketika istri diberikan rizki, diberikan uang yang banyak, pasti akan berseri-seri kan. Masya Allah. Tapi ketika diberikan sedikit, pasti ininya kening akan mengerut dan suaranya akan nge-rap gitu ya, seperti itu. Oh, jadi Pak Ustadz, para suami harus memberikan uang yang banyak, Betul, begitu ya? harus Biar memberi yang Harus banyak surut, mungkin ya. Jadi kita kembali yang tadi bahwa rizki materi adalah rizki yang nampak dan rizki non materi adalah rizki yang tidak nampak yang Allah berikan kepada kita. Itu. Masya Allah. Nih Kak Diki, aku juga mau tanya nih, penasaran gimana sih Pak caranya supaya kita tuh bisa dapat rizki terus gitu? Apakah ada doa khususnya Kak? Ya. Apa bagaimana Pak gitu? Ya, dalam Al-Quran bahwa Allah menyebutkan yang artinya bahwa setiap orang
sudah ada takaran rezekinya masing-masing. Jadi ada yang diluaskan, ada yang disempitkan, memang sesuai dengan Allah berkehendak kepada orang tersebut memberikan rezeki. Jadi walaupun kita hari ini usaha, istilah Sunan membebeakan, berbagai hal dilakukan, tapi kok usahanya seperti ini, usaha tidak maju, bahkan keluarga seperti ini, itu tandanya bahwa Allah memberikan takaran rezekinya segitu gitu takarannya. Jadi rezeki Allah itu tadi disampaikan bahwa ada takarannya, dan bagaimana supaya rezeki kita senantiasa lancar gitu kan ya. Jadi bagaimana saluran rezeki kita lancar, diantaranya adalah perbanyaklah zikrullah. Kita harus banyak berzikir katanya. Jadi ketika rezeki kita ingin lancar, kita harus banyak zikrullah kepada Allah, ingat kepada Allah dengan melaksanakan tadi perintahnya, menjauhi larangannya. Jangan sampai begini, rezeki kita ingin lancar, rezeki kita ingin banyak kalau secara materi ya, tapi kita jauh dari Allah yang punya rezeki. Kan yang punya rezeki adalah Allah, tapi kita jauh, ibadah sholat subuh kaburangan gitu. Ngaji tidak mau dan sebagainya. Kak Diki gimana nih sholat subuhnya? Deg-degan saya nih. Itu teh gambaran. Jadi kembali lagi ke tadi bahwa bagaimana supaya rezeki kita senantiasa lancar, yang antaranya adalah kita harus memperbanyak zikir kepada Allah, memohon kepada Allah, dan tentunya kita berusaha kan, ikhtiar dan doa. Tidak sebatas doa saja, tapi kita harus ikhtiar. Betul, Masya Allah. Masya Luar Allah. biasa ya. Oh, Kak Rizky. seru banget ya Kak ya Betul pembahasan mengenai banget. rezeki ini. Namun Kak, Pak Ustadz ya, Ya. kadang pemirsa di rumah ini sering dengar loh, terkait dengan ada tetangganya menutup rizkinya kadang. Waduh. Pakai mantra guna-guna atau lain sebagainya. Itu mungkin pemirsa di rumah sering banget dengar ya terkait hal itu. Itu benar nggak Pak Ustadz, ada yang bisa menutup rezeki kita, orang lain bisa nggak menutup rezeki kita? Ya secara syariat ya, bahwa dalam Al-Quran itu setan akan sentiasa menyesatkan manusia. Jadi setan akan menggoda manusia berbagai macam cara supaya kita tergelincir. Di antaranya memang ada bahwa ada mitos bahwa ketika rezeki ini kita sedang buka usaha nih, tapi tidak lancar karena ternyata diselidik ada orang yang mengguna-guna gitu ya. Iya betul. Mungkin itu bisa saja terjadi, tapi kita sebagai seorang mukmin kita yakin bahwa yang memberi rezeki adalah Allah. Yang meluaskan rezeki adalah Allah, dan tidak mungkin orang yang soleh, orang yang beriman kalah dengan tipu daya setan. Walaupun yang benar ada orang-orang yang Menutup rizki. rezeki dengan cara tadi Seperti itu. memberikan guna-guna, menghalangi lah ya, Iya. dengan Betul, berbagai Pak Ustaz. mantra dan sebagainya. Ya kita kembalikan kepada Allah, bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Gitu. Oh, Masya begitu ya. Allah. Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran ya, Iya, betul. terkait bagaimana sih caranya biar menghilangkan menutup rezeki itu. Tapi Pak Ustadz, Ya. jangan Jangan dijawab kemana. dulu. Ya. Siap. Dan kalau pemirsa di rumah juga ingin bertanya, bisa menghubungin Pak Ustadz dan kita di 0813 9447 7912. Kita istirahat sejenak karena ada pariwara yang mau lewat dulu. Waduh, sayang sekali iya ya. betul. Jadi jangan kemana-mana pemirsa di rumah, tetap bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah.